Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Hendra Mustaqim pada kanal YouTube saya 100% autentik bersama Dr. Andika Hendra Mustaqim. Pada kali ini saya akan memaparkan, mengeksplorasi dan mengeksplikasi berkaitan dengan marketing communication digital, terutama digital marketing communication atau DMC. Ini juga berkaitan bagaimana pemanfaatan media digital di ranah bisnis ataupun di ranah korporasi. Kenapa? Pada dasarnya the power of communication itu terdiri dari 4 hal. Ini yang perlu dipahami oleh banyak orang, bahwa the power of communication and the power of digital communication, yang pertama itu berkaitan dengan relationship. Bagaimana komunikasi itu menjalin hubungan antara seller dengan buyer, antara penjual dan pembeli, antara investor dengan stakeholder, antara corporate dengan customer, antara guru dengan mahasiswanya, antara guru dengan siswanya, dosen dengan mahasiswanya, antara suami dan istri. Jadi ada relationship. Faktor relationship ini menunjukkan bagaimana digital marketing communication itu mengintensifkan hubungan di antara kedua pihak. Bukan hanya kedua pihak saja, tetapi bisa juga banyak pihak itu akan bermain di situ. Dalam relationship itu faktor utama itu adalah penyampaian pesan. Jadi dalam digital marketing communication itu adalah bagaimana menyampaikan pesan, ya kan, yang baik, gitu kan, dari corporate, gitu kan, dari branding, dari suatu perusahaan kepada customer, kepada masyarakat. Digital marketing biasanya penyampaikan pesan itu melalui media digital, termasuk di situ ada medsos, termasuk di situ ada web, bagaimana bermain di ranah AI, di mana kemudian dengan virtual communication dan lain sebagainya. Jadi digital marketing itu bagaimana memanfaatkan media digital, gitu kan, untuk pemasaran, untuk memasarkan suatu produk, memasarkan suatu pelayanan dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk membangun relationship di antara corporate, ya kan, di antara perusahaan ataupun di antara organisasi dengan customer. Itu bukan hanya relationship jual beli, tetapi di situ ada intensitas, di situ ada keintiman. Apa saja contohnya? Misalnya ketika Anda membeli sebuah produk susu kepada sales promotion girl di sebuah supermarket, di situ super salesnya itu cenderung akan menawarkan, mengenalkan, menjelaskan kandungan susunya itu mengandung apa gitu kan, kualitasnya berbeda dengan produk ini. Itu kan menunjukkan bagaimana ada hubungan antara si SPG tersebut sebagai representasi dari sebuah perusahaan dengan customer. Bukan hanya itu saja, tetapi lebih dalam, bagaimana pemilik SPG itu akan meminta nomor HP dari pelanggan tersebut, akan dimasukkan ke dalam listnya, kemudian juga akan mungkin dimakan kepada WA grup di bawah sales tersebut, mungkin juga akan dikirimkan pesan-pesan melalui WA tersebut sebagai upaya untuk membangun keintiman. Selain itu, brand tersebut juga akan membangun cara mengikatnya dengan memberikan membership. Jika Anda menjadi member misalnya di web kami, kemudian ataupun di perusahaan kami, maka Anda akan mendapatkan diskon berapa persen berkasban, ada fasilitas hadiah umroh, ada hadiah apa berlibur ke Jepang, ada undian dan lain sebagainya. Jadi di situ itu bagaimana sebuah brand, itu kan, sebuah perusahaan itu memikat customernya untuk menjadi membernya, sehingga ada semacam loyalitas tersebut. Loyalitas itulah yang menjadi tujuan akhir, itu salah satu tujuan perkembangan dari LNCB. Jadi loyalitas itu adalah nomor 2 dari aspek the power of digital communication atau aspek dari media digital. Kenapa loyalitas itu menjadi sangat penting dalam komunikasi? Itu menunjukkan bagaimana seseorang itu terikat bukan hanya secara emosional, bukan secara fisik semata, tetapi adalah upaya membangun suatu identitas,
Jadi itu adalah bagian, misalnya ketika seseorang sudah senang dengan misalnya merek cat Avian, kemudian ditawari dia Dulux, maka dia tidak akan mau. Karena apa? Dia sudah membuktikan bahwa Avian itu lebih baik, lebih enak di catnya, tidak terlalu bau, tidak mencolok, tidak terlalu baunya, tidak terlalu menyengat, kemudian warnanya juga pas. Ketika sudah ada loyalitas tersebut, gitu kan, udah ada terikat. Itu kemudian Avian juga suka memberikan hadiah atau memberikan giveaway dan dia mendapatkannya, itu akhirnya sudah terikat, maka itu akan menjadi sebuah nomor 3, sebuah kesuksesan. Karena kesuksesan di dalam berkomunikasi adalah ketika pesan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Caranya gimana? Umumnya itu dengan cara persuasi. Umumnya lagi ketika seorang sales menjual mobil kepada calon customer, itu kan dengan persuasi, menawarkannya dengan baik-baik, memberikan pesan WA-nya dengan baik-baik, menjelaskannya dengan baik, dengan detail, memberikan diskon, memberikan cashback dengan baik, memberikan fasilitas layanan yang baik dan lain sebagainya. Jadi ketika kesuksesan tersebut itu tercapai, ya maka bukan hanya sekedar pesan, tetapi keuntungan, banyak keuntungan yang diraih, kemudian profit juga yang diraih. Kemudian apa tujuan utama dari tujuan utama dari digital marketing adalah menggait sebanyak-banyaknya customer, menggait sebanyak-banyaknya mitra, menggait sebanyak-banyaknya target. Karena target itu harus dipenuhi. Jadi di dalam the power of digital communication itu bukan hanya berkaitan dengan bagaimana orang itu menjalin kualitas semata, tapi juga ada faktor kuantitas. Itu semuanya, faktor terakhirnya itu bisa diraih dengan menghadirkan adanya nilai. Ketika komunikasi itu ada suatu nilai di situ nilai-nilai itu mengandung makna yang mendalam, orang itu memberikan kesan, ada impresi di situ, ada semacam pendekatan yang lebih luas, itu maka di situ akan menunjukkan suatu adanya keberhasilan dalam komunikasi. Selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan digital communication, digital marketing communication. Yang pertama itu bagaimana penyampaian informasi, penyampaian informasi yaitu jelas dan efisien. Jelas dan efisien itu dimaksudkan tidak menimbulkan mispersepsi, tidak menimbulkan miskomunikasi, tidak menimbulkan bias, tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Ketika pesan itu salah, maka itu akan berbahaya. Produk itu tidak laku, produk itu justru akan ditinggalkan oleh konsumen, dan akhirnya yang disalahkan siapa? Yang disalahkan oleh orang-orang yang memberikan komunikasi tersebut, yaitu bisa saja sales di lapangan, bisa saja direktur marketing, bisa saja manajer marketing yang tidak membangun atau membuatkan pakem komunikasi yang baik. Dalam digital marketing, selain bersifat keluar, itu adalah upaya membangun kolaborasi, membangun teamwork yang baik. Karena komunikasi itu bukan hanya komunikasi keluar semata, tetapi juga komunikasi yang bersifat ke dalam. Jadi bagaimana seorang leader itu mampu mengkoordinasikan dengan baik kepada anak buahnya, memberikan arahan-arahan yang baik kepada anak buahnya, kemudian memberikan penjelasan tentang standar operational prosedur yang baik kepada anak buahnya, dan itu menjadikan komunikasi berjalan efektif, dan teamwork pun akan berjalan untuk mencapai target. Teamwork yang sukses berdasarkan pengalaman saya tidak akan tercapai tanpa komunikasi pemimpin yang baik. Dan komunikasi pemimpin yang baik itu bukan hanya sekedar dia memerintah, bukan hanya sekedar dia mengkoordinasi, tetapi bisa juga dia mendengarkan keluh kesah bawahannya, bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan lain sebagainya. Kemudian digital marketing communication juga berkaitan dengan bagaimana komunikasi itu mendukung decision making, gitu kan.
decision making and problem solving. Ini kan menunjukkan itu adalah bukan hanya ranah manajer, bukan hanya ranah pemimpin, tetapi itu adalah ranah di semua level. Di semua orang itu berpikir one step ahead, mungkin 2 second ahead, mungkin 1000 step ahead. Jadi bagaimana decision making itu penyampaian keputusan itu bisa tersampaikan di semua level birokrasi, semua level organisasi, sehingga itu tidak ada pertanyaan yang menggrundel atau istilah pertanyaan yang ada di dalam hati mereka, kok ada ini, kok ada itu, keadaannya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang bersifat sentimen, bersifat keluh kesah itu bisa diatasinya, karena pada dasarnya komunikasi seorang pemimpin itu haruslah problem solving itu bagaimana semua permasalahan bisa diatasi pada saat itu juga. Semua permasalahan bisa diatasi dalam waktu cepat dan tepat. Problem solving juga harus memperhatikan situasi dan kondisi. Problem solving juga harus memperhatikan kinerja, harus memperhatikan aspek-aspek lainnya yang bisa menjadi pertimbangan. Dengan demikian, ketika ada pesan yang efektif, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada decision problem solving, nantinya ada pertautan engagement di antara para pekerja, baik di sektor di sektor atau di divisi tersebut. Bisa juga ada engagement antara corporate dengan customer, ya. Karena apa? Karena pada dasarnya engagement itu berkaitan dengan moral. Moral itu menunjukkan bagaimana kualitas suatu organisasi itu bisa ditunjukkan dengan komunikasi untuk menampilkan moralnya kepada publik. Moral itu bukan hanya sekedar branding. Moral itu bukan hanya sekedar reputasi. Moral itu bukan hanya sekedar citra juga. Moral itu adalah bagaimana korporat ataupun bagaimana seseorang itu membawa dirinya di depan masyarakat, membawa dirinya di depan publik. Itulah berkaitan dengan moral. Nantinya digital marketing communication juga berkaitan dengan upaya membangun perubahan dan upaya untuk menangani krisis. Gimana suatu perusahaan itu tidak mungkin tidak akan berubah semuanya, itu pasti akan menghadapi berubah semuanya, bisa aja menghadapi disrupsi. Tetapi bagaimana suatu korporasi, terutama manajernya, mana marketingnya, stafnya di level itu bersiap untuk menghadapi perubahan. Caranya bagaimana? Adalah dengan membangun komunikasi yang efektif dan efisien di dalam digital marketing communication, sehingga suatu korporasi itu siap untuk menghadapi krisis apapun. Apa itu krisis apapun? Misalnya terjadi penurunan daya jual, kemudian adanya suatu bencana, mungkin banjir atau mungkin adanya krisis geopolitik, perang dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana sebuah komunikasi digital itu ikut bermain dan ikut andil cukup besar gitu kan dalam penanganan eksistensi sebuah perusahaan. Untuk itu komunikasi yang baik gitu kan, berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ataupun berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, buku-buku komunikasi yang saya baca dan saya pelajari, bahwa komunikasi yang baik itu pertama itu memiliki strategi di dalam digital marketing. Dia memiliki core, dia memiliki strateginya itu apa? Strateginya adalah pengelolaan pesan yang baik. Selain itu di situ digital marketing harus memiliki manajerial itu apa saja ya elemennya, termasuk di situ ada emotional intelligence, di situ ada listening, ada coaching, ada pembangunan tim, kemudian ada meeting. Kemudian yang ketiga itu adalah upaya membangun corporate. Apa itu corporate? Itu berkomunikasi dengan pihak lain, berpisah secara internal dan secara eksternal. Ketika komunikasi itu bagus, maka itu bisa akan tercapai tujuan dan targetnya. Dan jangan lupa di dalam sosial media, terutama di era sosial media, jadi era komunikasi digital, dalam
digital marketing communication ada sedikitnya 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah egocentric, di mana egocentric itu sebuah brand itu akan menampilkan egonya, dia tidak mau kalah dengan brand yang lainnya. Sebuah corporate tidak mau kalah dengan corporate lainnya. Sebuah organisasi yang ingin menjadi nomor satu. Kemudian upaya membangun conversation, jangan lupa conversation itu terjalin melalui kolom-kolom komentar di Instagram, di TikTok, kemudian ada pertanyaan, ada customer service dan lain sebagainya. Conversation harus dijalin dengan baik. Kemudian ada upaya membangun selektif. Jadi tidak semua customer yang akan kita pilih, tetapi spesifik target truk pasar yang akan dipilih, siapa yang akan dibaca bicara, siapa yang akan diajak ngomong, dan itu harus menjadi perhatian utama. Selain itu upaya membangun keterbukaan dan upaya keterbukaan dan transparansi untuk menunjukkan kejujuran, untuk menunjukkan etika bahwa kita adalah perusahaan bersih, kita adalah organisasi yang memiliki harga dan martabat. Tidak lupa kita ada faktor sekretif itu tak semuanya bisa diumbar ke publik, misalnya laporan keuangan, laporan rahasia yang berkaitan dengan perusahaan tak semuanya bisa diambarin publik. Kemudian ada upaya suportif, bagaimana kita juga menunjukkan kepedulian kepada pihak masyarakat, kepada sosial, kepedulian kepada customer dalam upaya membangun digital marketing yang baik. Saya kira demikian penjelasan saya dan eksplorasi. Jika teman-teman mau bertanya silahkan di kolom komentar di YouTube, atau bisa mengirimkan email kepada saya, atau bisa bertanya via DM di IG, TikTok, ataupun lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.